Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kenikmatan yang agung dan juga tidak bisa terhitung. Seperti halnya kenikmatan yang paling agung itu adalah berupa kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan kesehatan, sehingga panjenengan semua bisa mendengarkan kultum ini yang insya Allah dapat meneguhkan hati. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang 7 keistimewaan menjadi umat Nabi Adam, 7 keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sampai membuat malaikat Jibril alaihissalam iri terhadap kita. Nah, sebelum itu saya meminta izin pada panjenengan semua untuk membahas kitab yang saya nukilkan ini. Kitab tersebut bernama Wasiatul Mustafa. Nah, apa isi kitab ini? Isi kitab ini adalah wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dinisbatkan kepada menantu beliau, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Al-Ansari Asyafi Asy'arani. Beliau ini Masya Allah hafal Al-Quran pada sejak umur 8 tahun dan telah mengarang lebih dari 60 kitab. Beliau ini mempunyai guru yang paling masyhur, yakni guru Syekh Abu Zakari. Nah, saya ingin membahas satu wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi, Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama ala sab'i khisalin salawatil khamsi ma'al imam wal mujallasatil ulama wal iyadatil marid wa tasyi'il janazati wasakil mahi wasulhi bainal isnain wa ikramil jari wal yatami falsuhil adalik. Nah, apa artinya? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibrilu, malaikat Jibril itu mengharap-harap, malaikat Jibril itu mengharapkan. Nah, apa yang diharapkan malaikat Jibril? Yang diharapkan adalah ayyakuna min bani Adama, ingin menjadi umat Nabi Adam. Karena apa? Ala sabai khisalin, karena 7 perkara. Apa perkara pertamanya? Perkara pertamanya adalah sholawatil khamsi ma'al imam, yakni sholat 5 waktu bersama imam atau sholat berjamaah. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholatul jama'atu afdalu min sholatil fati bisabai wa isrina darajatan. Yang artinya sholat jamaah itu lebih utama, sholat jamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ubah mindset kita yang berpikiran yang penting pokoknya sholat, yang penting pokoknya sholat dewi, kita ubah menjadi sholat berjamaah meskipun hanya 2 orang saja. Karena apa? Karena pelaksanaannya berbeda dan ganjarannya juga berbeda dan pastinya lebih utama. Nah, apa perkara kedua? Perkara keduanya adalah wal mujallasatil ulama, duduk bersama ulama atau orang alim atau di dalam majelis. Dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, di situ dijelaskan dalam bab ilmu dan ulama, dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, Ya Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la yaktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin wa nandaruka fi wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqat biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadatin alfi sanah.
Ya Ibnu Mas'ud, wahai Sayyidina Ibnu Mas'ud, julusuka saatan, dudukmu 1 jam fil majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu itu khairul laka min itki alfi rokobatin, itu lebih utama, itu lebih afdal daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadarukal ilal wajhil alimi, dan pandanganmu dan apabila engkau melihat orang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqat biha fi sabilillah, itu lebih afdal, itu lebih utama daripada mensodakohkan 1000 kuda. Untuk apa? Untuk berperang fisabilillah. Wassalamuka alal alimi, dan salamu kepada orang alim tersebut, khairul laka min ibadatin alfisanah, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita menemukan mungkin info pengajian, itu sebaiknya kita hadir kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita niat untuk hadir di situ, sudah dihitung ganjaran. Nah, perkara ketiganya adalah wal iadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, man ada maridon sholihan kharaja ma'hu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi wa yadkhuluna ilal baiti, yang artinya barang siapa yang menjenguk orang sakit, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang soleh, itu ketika sudah menjenguk, sama halnya ia keluar akan dibarengi oleh 70 malaikat. Mulai dari mana? Mulai dari beliau keluar dari orang sakit tersebut sampai ia masuk rumah kembali. Artinya beliau dijaga oleh malaikat yang apa? Yang memohonkan ampun kepada beliau. Nah, maka dari itu apabila ada tetangga kita atau saudara kita atau teman kita atau sanak family kita yang sakit, kita sebagai saudaranya atau umat muslim itu berkewajiban untuk apa? Untuk menjenguknya. Untuk menjenguknya supaya dapat melegakan hati beliau dan insya Allah dapat cepat sembuh. Amin. Ya, masuk kepada perkara keempat. Apa perkara keempat? Yaitu watasyi'il janazati, menggiring jenazah. Menggiring jenazah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, man tabi'a janazatan hatta yakdidafuna kutibalahu salasu kororit, yang artinya barang siapa yang menggiring jenazah, barang siapa yang mengikuti jenazah hingga sampai ia dikuburkan, maka tercatat baginya 3 kirot. Nah, apa itu kirot? Kirot itu semacam gunung kecil atau bisa dikatakan bukit. Jadi kita menggiring jenazah sampai ke pemakamannya, maka kita sama halnya mendapatkan tiga bukit ganjaran. Nah, masuk yang kelima. Yang kelima adalah wasakil ma'i, dan memberikan air. Dulu ada cerita Sayyidina Utsman, kisahnya yang membeli sumur orang kafir tersebut, bahwasanya dulu umat muslim itu dilanda kekeringan dan hanya ada 1 sumur saja yang masih hidup, dan sumur tersebut milik orang kafir. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini berniat ingin membeli sumur tersebut, tetapi orang kafir tersebut itu tidak mau menjualnya, malah hanya menyewakannya 1 hari umat muslim, 1 hari orang kafir dengan bayaran yang tinggi. Tetapi Sayyidina Utsman rela menyerahkan semua hartanya, mengerahkan semua uangnya untuk membeli sumur agar umat muslim bisa minum, berwudu dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu memberikan air memiliki keutamaan yang sangat besar. Masuk perkara yang keenam, yaitu mendamaikan orang yang bertengkar atau mendamaikan orang yang berseteru. Wasulhi bainal isnain. Apabila ada si A atau si B dan si B ini bertengkar, mungkin karena masalah sepele atau mainan atau harta warisan atau masalah cewek, kita sebagai si C atau pihak ketiganya hendaknya kita mendamaikan.
Karena apa? Karena dahulu Nabi Muhammad SAW juga pernah mendamaikan dua kaum yang sudah pada zaman jahiliyah ini masih bertengkar, lalu didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang terakhir adalah wa ikramil jari wal yatimi, yakni memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah, barang siapa yang iman kepada hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangga. Bahkan karena saking utamanya, apabila kita membuat masakan kuah, itu hendaknya kita memperbanyak kuahnya. Agar apa? Agar bisa diberikan kepada tetangga kita, agar tetangga kita itu yang biasanya kambun itu juga ingin mendapatkan kuahnya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan kata, maka itu dari saya, dan apabila kultum ini dapat bermanfaat, maka itu dari Allah. Bila taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.